Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Khairunisa Latifah, peserta pelatihan dasar CPNS BBPK Ciloto tahun 2022, golongan 3, angkatan 8, kelompok 3, jabatan sebagai perawat ahli pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video tentang analisis isu aktual. Sebelumnya, apa itu isu? Isu adalah sebuah masalah atau persoalan yang terjadi di dalam maupun di luar suatu organisasi yang belum terpecahkan. Tahapan analisa isu. Yang pertama adalah identifikasi isu, yang kedua, analisis awal isu, yang ketiga, penetapan isu utama, yang keempat, analisis penyebab isu, yang kelima, gagasan kreatif penyelesaian isu. Identifikasi isu. Saya menetapkan 3 isu aktual meliputi 1. Belum optimalnya penerapan komunikasi SBAR dalam handover pada pasien rawat inap. Yang kedua, belum optimalnya pemberian edukasi efek samping kemoterapi pada pasien kanker serviks. Yang ketiga, belum optimalnya pemantauan skala Braden pada pasien rawat inap. Selanjutnya, melakukan analisis awal isu. Belum optimalnya penerapan komunikasi SBAR dalam handover pada pasien rawat inap. Diambilnya isu ini dilatar belakangi karena 6 dari 10 perawat menyatakan belum dapat melaksanakan komunikasi SBAR dengan baik saat melakukan handover. Perawat seringkali tidak menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kondisi pasien, meliputi diagnosa medis, obat yang diberikan, catatan perkembangan pasien, hasil pengkajian kondisi pasien meliputi masalah pasien dan tanda-tanda vital. Isu yang kedua adalah belum optimalnya pemberian edukasi efek samping kemoterapi pada pasien kanker serviks. Berdasarkan data yang ada di rawat inap gedung A lantai 2B, 80% pasien kanker serviks tidak mengetahui efek samping kemoterapi dengan jelas, sehingga banyak yang mengeluhkan kondisinya saat kemoterapi telah selesai diberikan. Isu yang ketiga adalah belum optimalnya pemantauan skala Braden pada pasien rawat inap. Isu ini dilatar belakangi karena penilaian skala Braden yang dilakukan per 2 hari ini seringkali terlupakan oleh perawat di ruangan. Akibatnya, pasien tidak terkontrol dan risiko terjadinya luka tekan semakin meningkat. Selanjutnya, dilakukan penetapan isu utama atau core issue. Penetapan isu utama menggunakan teknik USG dengan menggunakan skala Likert 1-5. Adapun skala Likert 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan 1. Sangat tidak urgent, 2. Kurang urgent, 3. Cukup urgent, 4. Urgent, 5. Sangat urgent. Adapun penetapan isu utama 1. Belum optimalnya penerapan komunikasi SBAR dalam handover pada pasien rawat inap. U atau urgency 4, S atau seriousness 4, G growth 3, jumlah nilai 11. Yang kedua, belum optimalnya pemberian edukasi efek samping kemoterapi pada pasien kanker serviks. U 5, S 5, G 4. Yang ketiga, belum optimalnya pemantauan skala Braden pada pasien rawat inap. U 3, S 3, G 2, jumlah nilai 8. Jadi dapat disimpulkan untuk prioritas pertama yaitu isu belum optimalnya pemberian edukasi efek samping kemoterapi pada pasien kanker serviks. Selanjutnya, analisis penyebab isu menggunakan diagram fishbone. Di sini saya menganalisis penyebab-penyebab belum optimalnya pemberian edukasi efek samping kemoterapi pada pasien kanker serviks. Ada 4 faktor meliputi man, material, metode, mesin. Selanjutnya, gagasan kreatif penyelesaian isu. Adapun kegiatan yang akan dilakukan yakni 1.
Perencanaan kegiatan optimalisasi pemberian edukasi efek samping kemoterapi pada pasien kanker serviks dengan mentor dan head nurse. Yang kedua, mempersiapkan alat dan media edukasi. Yang ketiga, melakukan pengkajian keperawatan terkait kebutuhan pasien. Yang keempat, melakukan edukasi pasien mengenai efek samping kemoterapi. Yang kelima, melakukan evaluasi dan dokumentasi keperawatan. Sekian pemaparan analisis isu aktual saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.